Memiliki masalah adalah keniscayaan bagi seseorang. Merasakan sedih dan bahagia juga hal yang wajar. Justru ketika merasa baik-baik saja, bahkan tidak tahu apa yang sedang dirasa, bukankah malah menjadi masalah? Lalu, siapa sih kita bagi diri kita sendiri sampai tak tahu apa yang sedang kita rasa? Jika yang peduli bukan kita, maka siapa? Tidak perlu perangan mengubah dunia dengan tanganmu. Cukup jadi presiden untuk dirimu, maka dunia akan ada pada dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai manusia utama dalam perspektif Aristoteles. Nah, tadi kan dalam pembukaan kita sudah berbicara mengenai diri sendiri ya. Untuk mengetahui diri kita sendiri, tentunya kan kita perlu menyadari bahwa kita itu salah satu makhluk Tuhan yang bernama manusia. Untuk bisa mengenal kita lebih dalam, kita perlu memahami manusia itu siapa sih? Kemudian tujuan dari adanya manusia itu apa? Mengapa kok Tuhan itu menciptakan manusia? Dari situ kita bisa menentukan tujuan hidup kita. Karena kita akan mengulas definisi manusia perspektif seorang Aristoteles, maka pertama kita akan mengulas terlebih dahulu biografi dari beliau. Biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira kuno, Makedonia, Yunani. Ayahnya bernama Nikomakos. Nah, Aristoteles ini pernah berguru dengan Plato. Setelah Plato meninggal, Aristoteles kembali lagi ke Makedonia, Yunani dan kemudian mengajar si Alexander Agung. Setelah umur 62 tahun, Aristoteles meninggal dunia. Hasil murni karya Aristoteles jumlahnya mencengangkan. 47 karyanya masih tetap bertahan. Daftar kuno mencatat tidak kurang dari 170 buku hasil ciptaannya. Kemudian mengenai pemikiran Aristoteles mengenai manusia. Aristoteles memandang bahwa manusia hidup memiliki tujuan, yaitu nilai kebahagiaan. Menurutnya, jika manusia telah mencapai kebahagiaan, maka tidak ada yang diinginkan selebihnya. Setidaknya ada 3 pembahasan besar menurut Aristoteles dalam manusia dan kebahagiaan, yaitu teori terkait jiwa, zoon politikon, dan pengenalan rasional. Mengenai jiwa, awalnya Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu makhluk yang dualistik, memiliki jiwa dan badan, dan jiwa akan abadi atau tidak bisa musnah. Namun itu pendapatnya ketika ia masih menjadi muridnya Plato. Tapi ketika ia menghasilkan karya De Anima, ia berpendapat bahwa jiwa manusia itu sama halnya seperti jiwa hewan atau jiwa tumbuhan yang nantinya juga akan musnah seperti badannya. Kemudian Aristoteles juga berpendapat bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk yang berpolitik. Ini juga menandakan bahwa Aristoteles mengakui manusia itu makhluk yang sosial. Artinya manusia memiliki bahasa tersendiri untuk komunikasi satu sama lain. Ya, walaupun binatang seperti lebah itu kan juga mempunyai bahasa komunikasi dengan sesama lebah, namun perbedaannya kalau manusia itu didasari dengan akal. Artinya komunikasi atau bahasa manusia itu mempunyai ide-ide tertentu. Seperti terbentuknya sebuah organisasi itu kan karena adanya sebuah ide yang akhirnya terbentuk sebuah ideologi, dan organisasi tersebut organisasi untuk
mengembangkan ideologi yang telah terciptakan. Ini juga ada kaitannya dengan pemikiran Aristoteles yang ketiga, yaitu mengenai manusia yang rasional. Rasional berarti manusia itu berpikir. Berpikir artinya manusia dapat memahami sesuatu yang ada atau memahami esensi atau hakikat dari sesuatu. Dengan menyadari bahwa manusia adalah seseorang yang berjiwa, seorang yang zoonpolitikon, kemudian juga seseorang yang rasional, maka manusia dapat mencapai kebahagiaannya melalui etika-etika. Etika tersebut yang nantinya akan memberi jawaban sebenarnya tujuan manusia itu mau apa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.